Oke teman-teman, ada banyak cara untuk mengisi warna pada ilustrasi yang mengandung outline ya teman-teman ya. Namun pada video kali ini saya akan nunjukin cara favorit saya yang mungkin bisa jadi inspirasi dari segi kecepatan, terutama bagi kamu yang suka jual ilustrasi simple di situs Microstock, POD atau Creative Marketplace agar mendapat kuantitas dan kualitas yang cukup. Simak terus ya teman-teman ya. Oke, objek latihan kita kali ini adalah Pac Monster ya, atau Pac-Man Monster ya. Ini sketsanya, teman-teman bisa download di kolom deskripsi ya. Mungkin kita beri nama di sini layernya sketch. Lalu kita buat layer baru untuk ilustrasinya nanti. Dan di sini kita kunci aja ya, Ctrl 2. Untuk mengunci supaya nggak bergerak-gerak ketika kita tracing nanti, kita fokus di layer ilustrasi ya. Oke, untuk nunjukin ke teman-teman cara termudah dan tercepat dalam memberi warna gambar beroutline, tentunya kita harus tracing dulu ya. Di sini sangat mudah sekali, kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada ya. Mungkin di sini kita bisa memanfaatkan ellipse tools. Kita hilangkan dulu fill-nya, kita fokus ke stroke-nya ya teman-teman. Kita buat 2 buah lingkaran atau lebih. Mungkin stroke-nya kita pertebal. Oke. Kita buat lagi di sini. Oke, kita buat lagi di sini. Oke, mungkin stroke-nya terlalu tebal, kita atur sedemikian rupa sehingga enak dilihat ya. Mungkin 14. Oke. Kita potong bagian ini ya dengan pen tools, ya mungkin kita pilih dulu ya dengan selection tools, lalu kita tekan P ya untuk menambahkan poin pada objeknya, sehingga kita bisa menghapus bagian yang tidak perlu dengan direct selection tools. Klik di sini lalu delete ya. Kita kembali ke pen tools lagi ya. Kita sambungkan saja seperti ini. Begitu pula yang ini. Kita sambungkan. Oke, selebihnya kita mengisi objek-objek yang ada ya dengan pen tools. Nah, untuk detil-detil yang ada di dalamnya mungkin kita bisa buat stroke yang lebih tipis ya dibandingkan yang ada ya. Kita buat mungkin stroke-nya sekitar 10 mungkin atau 5 ya, seperti ini ya. Oke, 5 poinnya. Yang jelas lebih kecil dari stroke bagian luarnya. Kita buat detilnya seperti ini ya supaya lebih terisi ilustrasinya. Oke, jika dirasa sudah, kita tarik keluar halamannya supaya lebih mudah untuk mewarnainya, tapi pastikan dulu di grup ya, Ctrl G. Lalu kita tarik ke luar artwork supaya kelihatan bahwa ini adalah outline yang bolong ya, belum ada warnanya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Untuk lebih mudah mewarnai objek yang mengandung outline, biasanya saya mengekspand dulu semuanya menjadi objek ya, karena kalau teman-teman lihat di sini ini adalah stroke ya, masih stroke. Ketika teman-teman pencet Ctrl Y, maka dia bentuknya seperti ini ya, seperti stroke. Tapi kalau di expand, kita pakai objek dan expand, maka dia akan menjadi
objek yang bukan struk. Nah, seperti ini. Ketika dikontrol Y lagi, maka bentuknya seperti ini ya. Menjadi sebuah objek ya, bukan struk ya, struk yang previewnya saja, tapi benar-benar berbentuk dan bisa diisi warna ya. Jadi kalau diisi warna, misalkan isi abu-abu, dia akan menjadi abu-abu. Diisi warna merah, dia akan menjadi warna merah. Oke, kita balikin lagi ke hitam. Nah, supaya mudah diisi warna, pastikan semua struk ini nempel ya teman-teman ya. Nempel semuanya masuk terhubung satu dengan yang lain, kecuali yang memang tidak diinginkan untuk mengisi warna seperti ini, karena memang tujuannya hanya untuk aksen saja ya, bukan untuk diisi warna. Bagian yang ingin diisi warna, pastikan semuanya terhubung atau terisolasi ya. Nah, setelah teman-teman menghubungkan dan mengisolasinya, bagian-bagian ini kita satukan menggunakan window Pathfinder, lalu kita pilih yang Unite. Klik di sini, nah maka semuanya yang terpecah tadi menjadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Fungsinya agar mudah mengisi warna. Oke, sekarang adalah bagian terpenting di mana saya akan menunjukkan cara termudah dan tercepat mengisi warna pada ilustrasi yang beroutline seperti ini ya. Misalkan teman-teman ingin mendominasikan warnanya dengan warna abu-abu terang ya, seperti ini ya, atau silver ya, seperti ini misalkan. Buat saja ya objek seperti ini di atasnya ya. Oke, lalu kita pindahkan ke bawah, Ctrl Shift tutup kurung kurawal. Sehingga pindah ke bawah ya. Lalu kita divide teman-teman. Kita divide menggunakan Pathfinder yang bagian divide. Maka seluruh objek ini sudah terpecah belah dan siap diwarnai ya. Teman-teman bisa meng-ungroupnya dengan cara Ctrl Shift G ya. Shortcutnya, lalu buang yang tidak perlu. Di bagian luar ini kita buang. Oke, sekarang waktunya mewarnai dengan sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menseleksi gambarnya menggunakan Direct Selection Tools sehingga terpilihnya beberapa bagian ya. Kalau milihnya pakai Selection Tools, nanti kepilihnya semuanya. Tuh, kemungkinan ya. Kecuali kalau teman-teman sudah meng-ungroup seperti saya ini ya, maka sudah per bagian. Kalau belum di-ungroup, kalau dalam posisi di grup seperti ini ya, Ctrl G, teman-teman perlu memilihnya dengan Direct Selection Tools yang warna putih ini ya. Langsung aja, misalkan teman-teman ingin memberi warna abu-abu gelap pada bagian aksen tertentu ya, seperti ini. Kita naikkan saja tone warnanya jadi agak gelap. Nah, seperti ini, atau mungkin ingin beri nuansa yang berbeda, mungkin biru ya. Nah, seperti ini ya, seperti matanya mungkin nanti juga biru misalkan. Nah, di bagian sininya mungkin abu-abu gelap. Oke, seperti ini. Begitu pula dengan yang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti inilah cara mengisi warna dengan cepat dan mudah ya teman-teman ya. Mungkin bisa teman-teman terapkan bagi yang produktif membuat aset di situs Microstock dan situs marketplace, kreatif marketplace lainnya ya, atau situs POD ya. Ini bisa dipakai untuk fan art bagi penggemar Pac-Man ya. Mungkin kita beri nama Pac Monster. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.